Halo teman-teman, buat kamu yang sekarang menjadi pejuang CPNS, selamat datang di channel Info CPNS dan Beasiswa. Channel yang akan bantu kamu lulus tes CPNS dengan lebih mudah. Di sini kita akan bahas soal-soal CPNS terbaru 2024 teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak kelewatan update terbarunya. Siapkan dirimu, mari wujudkan mimpimu untuk jadi ASN. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke part 27. Next. Nah, seperti biasa kita ada quotes terlebih dahulu teman-teman. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka dipaksa. Arthur Wellesley. Nah, seperti biasa jangan lupa pakai rumus bola teman-teman. Baca opsinya secara langsung. Next, langsung ke soal teman-teman. Nah, kita cek opsinya terlebih dahulu. A meminta maaf pada teman saya karena sudah menuduhnya tanpa bukti. Yang B mengajak teman saya untuk bersama-sama mencari solusi terkait hilangnya buku tersebut. Yang C meminta bantuan kepada anggota tim lain untuk membantu mencari buku panduan tersebut. Yang D menegur teman saya dengan nada keras karena merasa tidak dihargai. Yang E membeli buku panduan yang baru untuk menggantikan yang hilang. Oke teman-teman, silakan di pause terlebih dahulu untuk dikerjakan. Oke, kita bahas opsinya satu persatu teman-teman. Yang A meminta maaf kepada teman saya karena sudah menuduhnya tanpa bukti. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Meminta maaf adalah hal yang baik teman-teman. Kemudian yang B mengajak teman saya untuk bersama-sama mencari solusi terkait hilangnya buku tersebut. Ini juga yang baik teman-teman. Jadi kita bisa simpan. Dan ada solusinya yaitu mencari buku tersebut teman-teman. Yang C meminta bantuan kepada anggota tim lain untuk membantu mencari buku panduan tersebut. Ini terkesan tidak ada upaya dari diri sendiri teman-teman untuk mencarinya terlebih dahulu. Seperti yang ada di opsi B teman-teman. Kemudian yang D menegur teman saya dengan nada keras karena merasa tidak dihargai. Ini jelas bukan jawaban yang tepat teman-teman. Karena ini ada negatif, respon yang negatif terhadap soal teman-teman. Yang E membeli buku panduan yang baru untuk menggantikan yang hilang. Ketika kita bisa mencarinya terlebih dahulu, kita diusahakan mencarinya terlebih dahulu teman-teman. Jangan langsung membeli buku panduan yang baru. Jadi kita bisa punya dua opsi teman-teman yang udah kita simpan, yang A dan B teman-teman. Nah, ini karena ini pembelajaran, mari kita bahas soalnya secara keseluruhan teman-teman. Suatu hari saya meminjamkan buku panduan kerja kepada teman satu tim. Ketika saya meminta buku tersebut kembali, teman saya mengaku tidak pernah meminjamnya. Hal ini membuat hubungan kami menjadi kurang harmonis. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Nah, karena kita sudah baca soal, kita sepertinya tahu nih teman-teman apa yang harus kita lakukan. Nah, kesimpulan sementara adalah yang B teman-teman. Mengajak teman saya untuk bersama-sama mencari solusi terkait hilangnya buku tersebut. Oke, kita cek pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, aspek yang dinilai pada soal ini adalah jejaring kerja, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan menjaga hubungan baik dengan rekan. Jawaban terbaik adalah yang B, karena mencerminkan sikap kerjasama dan fokus pada solusi tanpa memperburuk konflik. Untuk opsi A skor 3 teman-teman, opsi B skor 5, opsi C skornya 4, opsi D skornya 1, dan opsi E skornya 2 teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, opsi B memiliki skor yang 5 teman-teman, skor yang besar daripada yang lain. Oke, next ke soal berikutnya. Silakan bisa di pause terlebih dahulu teman-teman videonya. Nah, kita bahas opsi satu persatu teman-teman. A mengajak anggota tim tersebut berdiskusi secara pribadi dan menegaskan pentingnya kerjasama dalam tim. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang B memendam rasa kesal karena menghormati posisi anggota tersebut sebagai mahasiswa yang lebih senior. Ini adalah suatu respon yang negatif teman-teman, memendam rasa kesal. Jadi kita tidak bisa untuk disimpan terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita bisa skip opsi B yang ini. Kemudian yang opsi yang C membagi tugas dengan jelas kepada anggota tim tersebut sambil mengingatkan dan akan konsekuensi jika tidak bertanggung jawab. Nah, opsi C juga bagus teman-teman, kita bisa simpan juga.
Yang D, melaporkan perilaku anggota tersebut kepada dosen pembimbing agar mendapatkan arahan yang lebih lanjut. Ini juga bisa kita simpan supaya keberlangsungan tim tetap harmonis. Kita bisa juga dengan meminta arahan dari dosen pembimbing, teman-teman. Yang kemudian yang E, menghasut anggota tim lainnya agar tidak menyukai anggota yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ini juga respon yang negatif, teman-teman. Jadi usahakan untuk menghindari respon yang negatif seperti ini. Jadi kita udah bisa simpan opsinya yaitu A, C, dan D, teman-teman. Mari kita baca opsi soalnya secara keseluruhan karena ini pembelajaran, teman-teman. Saya dan tim sedang mengerjakan sebuah proyek kelompok di kampus, namun salah satu anggota tim saya selalu menghindar dari tanggung jawabnya dan cenderung menyerahkan semua pekerjaan kepada saya. Hal ini membuat saya merasa lelah dan tidak dihargai. Bagaimana sikap saya? Nah, sepertinya opsi A yang adalah yang tepat, teman-teman. Mengajak anggota tim tersebut berdiskusi secara pribadi dan menegaskan pentingnya kerjasama dalam tim. Ketika kita punya opsi yang menurut kita baik, tapi itu lebih dari satu di opsi, teman-teman, kita juga bisa baca soalnya, teman-teman. Jadi tergantung situasi dan kondisinya, teman-teman. Oke, kesimpulan sementara kita bisa simpan opsi jawaban yang A, teman-teman. Mari kita cek pembahasan lengkapnya ya. Nah, aspek yang dinilai pada soal ini adalah jejaring kerja, yaitu kemampuan untuk membangun kerjasama yang efektif dalam tim dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Jawaban terbaik adalah yang A, karena menunjukkan kedewasaan, komunikasi yang baik, dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk opsi A skora 5, teman-teman. Kemudian ada opsi B skora 2, opsi C skora 4, opsi D skora 3, dan opsi E skora 1, teman-teman. Nah, next ke soal yang terakhir, karena kita hanya bahas 3 soal per video, teman-teman. Silakan di pause dulu terlebih dahulu videonya untuk dikerjakan. Oke, kalau sudah kita pakai rumus bola seperti biasa, teman-teman, baca opsinya secara langsung terlebih dahulu. Untuk A, ikut serta dalam aksi protes bersama pedagang lain untuk menolak kenaikan harga bahan pokok. Ini terlihat seperti benar, teman-teman, tapi ini bukan jawaban yang tepat. Karena ada tindakan negatif yaitu ikut serta dalam aksi protes. Walaupun protes tidak selamanya tidak baik, teman-teman, tapi di sini konteksnya kira-kira kita bisa mengambil langkah yang lebih baik, teman-teman. Kemudian yang B, membiasakan diri dengan situasi kenaikan harga karena memahami bahwa itu adalah kebijakan pemerintah. Memahami juga bagus, teman-teman. Tapi kita juga harus mempertimbangkan apa yang sedang kita alami tersebut. Yang C, menjaga harga jual sembako tetap stabil meskipun keuntungan didapat lebih kecil untuk membantu pembeli. Nah, kita pengen membantu pembeli atau membantu orang lain juga, kalau sebisa mungkin jangan merugikan diri sendiri, teman-teman. Jangan merugikan diri sendiri dan membantu dengan apa yang kita bisa, teman-teman. Yang D, mengambil keuntungan lebih besar dengan menaikkan harga sembako secara berlebihan. Ini juga jelas bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Karena justru ini adalah hal yang negatif dengan cara menguntungkan lebih besar. Kemudian yang E, menerima kebijakan pemerintah dan merancang strategi yang tepat untuk menjaga kelangsungan usahanya di tengah kenaikan harga bahan pokok. Nah, ini sepertinya adalah jawaban yang tepat, teman-teman. Karena kita selain menerima kebijakan pemerintah, kita juga melakukan rancangan strategi, teman-teman, supaya usaha kita ini tetap berjalan walaupun ada kenaikan harga bahan pokok, teman-teman. Nah, karena ini pembelajaran, mari kita baca soalnya secara keseluruhan, teman-teman. Sinta adalah pemilik toko sembako di sebuah desa. Suatu hari pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan harga beras dan bahan pokok lainnya. Kebijakan ini membuat banyak pedagang kecil merasa khawatir karena daya beli masyarakat mulai menurun. Sebagian pedagang memutuskan untuk melakukan protes terhadap kebijakan ini. Bagaimana sikap Sinta? Nah, sepertinya opsi E ini tepat, teman-teman. Menerima kebijakan pemerintah dan merancang strategi yang tepat untuk menjaga kelangsungan usahanya di tengah kenaikan harga bahan pokok. Oke, next ke pembahasan lengkapnya aja, teman-teman. Nah, aspek yang dinilai pada soal ini adalah sosial budaya, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas, terutama dalam konteks ekonomi. Dalam situasi ini,
Jawaban yang terbaik adalah yang E, karena menunjukkan sikap adaptif dan bertanggung jawab dalam menghadapi perubahan kebijakan. Nah, untuk opsi A skor 1 teman-teman, opsi B skor 4, opsi C skor 3, opsi D skor 2, dan opsi E yang sudah kita bahas jadi memiliki skor yang paling besar teman-teman, yaitu 5. Oke, karena kita tadi dibuka dengan quotes, mari kita tutup dengan quotes juga teman-teman dari Wayne Dyer. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Sekian dari kita teman-teman, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Silakan bisa di-share dan di-subscribe dan klik loncengnya teman-teman supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Sekian, terima kasih.